menjelaskan bahwa masyarakat jangan langsung diperkenalkan dengan Quran dan hadis, terlalu berat. Masak misalnya itu minuman kopi langsung pakai ceret dan harus pakai gelas begitu. Nah, kalau maulid ini dihapus, tahlilan itu dihapus, amalan-amalan yang lain dihapus, pas kapan masyarakat awam bisa berkumpul bersama membaca bacaan tahlil dan sebagainya? Mereka kan tidak sempat dengan pekerjaan bertani sehari-hari. Mohon penjelasannya perihal hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pertanyaan dari seorang kiai yang dibacakan oleh penanya yang ikut bergabung di majelis pengajiannya Kiai Haji Sinwani, yaitu berkaitan dengan tahlilan. Bagaimana pandangan ulama besar Madura ini, yang berasal dari NU, sekarang menjadi seorang ulama besar di Mudung yang terletak di Bangkalan, tepatnya di Desa Pakong ya. Beliau ditanya berkaitan dengan tahlilan. Jadi pertanyaannya yaitu bahwa mengenal Islam itu menurutnya tidak langsung harus pakai Quran, sebagaimana minuman yang langsung diminum dari ceretnya itu. Jadi dari ceretnya langsung minum. Nah, ini tentunya harus pakai gelas dan sebagainya sebagai bentuk amalia sopan santun katanya. Artinya kalau belajar kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak sopan menurutnya. Ini luar biasa ya pertanyaannya. Apalagi kalau orang desa ya, petani sehari-hari, pekerjaannya petani sehari-hari, kan tidak mungkin belajar. Nah, tentu saja bagi Kiai Haji Sinwani masalah seperti ini sudah sangat dikuasai, karena beliau selalu berhadapan dengan kelompok-kelompok Muslim yang ngiyel ya setiap harinya. Nah, inilah jawaban beliau. Ini kenyamana orang ngeyel dalil perasaan. Artinya dalam beragama terlalu maju tadi bang Nabi apa lambe seman ontak hari maju yang orang bisa polok sempat setia. Berarti dalam agama terlalu maju bina. Mon budaya lebih maju bi Nabi lo apa? Nabi lambe Roman lambe coba setia okeran lo apa? Soro ada di Al-Quran hadis supaya jelas tegas. Saya malaki dia andi dasar dari benih tebakan. Masa orang lain orang awam langsung ngarah di Quran hadis pada minum bidang dari ceret kan kelotok colong. Nah, saya maksud dan ini ke orang ini ke penipuan nih kan. Kadang nih ke saya merengis subhat seakan-akan bisa benar. Iya ya langsung dari cengkok maca beda harkat tapi lo bisa baca apa pada seru ngartiin. Iya ya saya ngaji ke orang yang dekat nih ke merengis. Jadi ngaji saya kocak ada di Al-Quran hadis canggih buruk supaya tegas ceria lakar datang dari Allah, pantas engkau harap ke Allah. Orang awam kadang pancingan saja karena ada di Quran hadis benih kona ta'ala
dari macarana nilai kiai semulang Quran ha dak diketok ceramah kasang pele saya terangaki kiai begitu jadi Quran atau oh iya kok ngalah aja bila tak ada dalil berarti takut kebayan sambil minta ke Allah berarti ada Quran hadis hebat kau pengen ngaki nilai saya dalil Quran ndak nikah. Dari poin-poin yang Kiai Sinwani tadi sampaikan sampai sudah jelas. Nah, itu penjelasan Kiai Haji Sinwani berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Beliau menyatakan memang orang-orang sekarang ini itu suka membanding-bandingkan dengan masa Rasulullah karena abad modern. Seolah-olah bahwa modern itu juga harus modernisasi terhadap ajaran Islam yang berkaitan dengan ibadah. Maka apapun yang tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bisa diada-adakan di zaman sekarang ini sebagai bentuk pengembangan modernisasi. Kira-kira seperti itu kalau disimpulkan dari perkataan Kiai Haji Sinwani. Maka perlu juga ibadah itu menurut mereka dirubah, ya. Nah, menurutnya kalau persoalan ibadah ini bukan persoalan budaya. Kalau budaya dan keadaan umat itu memang akan berkembang, tapi persoalan ubudiyah, ya, sudah pasti harus mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata beliau, kalau mau belajar agama jangan cari kiai yang membaca selain Quran dan As-Sunnah, tapi carilah kiai yang mengajarkan Quran dan As-Sunnah. Lah kalau sekarang misalnya kiainya mazhab, itu kan yang diajarkan mazhab terus gitu. Kalau kiainya misalnya kiai tahlilan, yang diajarkan yang tahlilan melulu. Kalau misalnya kiainya salawatan, ini pengembangan pemikiran dari saya, maka yang akan ditembangkan itu adalah salawat terus menerus. Tetapi kalau kiainya benar, misalnya yang disampaikan itu adalah dari Al-Quran, dari As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah pasti apa yang disampaikannya tersebut wajib diikuti. Jadi cari juga kiai-kiai, ulama-ulama yang mengajarkan Quran dan As-Sunnah. Lah, kita kan biasa belajar kepada ulama bagaimana cara membaca Al-Quran. Masa kemudian tidak ada ulama yang bisa menerangkan Quran? Kan lucu. Ya, harusnya kalau ulama sudah mengajarkan Quran, juga ulama harus memberikan pelajaran tentang Al-Quran itu mestinya. Kita ngaji kan tidak pakai kitab lain, ngajinya pakai Quran. Lalu diajarkan bagaimana cara mengaji sampai tahu mengaji. Langsung Al-Quran yang dituju. Nah sekarang lain, belajar agama bukan Quran yang dituju, tapi pendapat-pendapat dan pendapat. Ya, padahal kalau produk pemahaman imam-imam mazhab itu kan memang perlu dikoreksi kembali. Tingkat kualitas kebenarannya para imam di dalam berhujjah. Karena imam mazhab itu sendiri itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, apalagi secara taklid buta, itu tidak dibenarkan oleh agama. Jadi sangat luar biasa kalau dikembangkan cara berpikirnya Kiai Haji Sinwani. Barangkali ini dari saya, ya, yang jelas bahwa yaitu warga Madura ini mulai banyak yang hijrah, yaitu dari tahlilan dan sholawatan semata, ya, tetapi benar-benar ngaji yang sesuai dengan Quran dan As-Sunnah.
Memang perlu tokoh di Madura itu. Perlu tokoh, perlu seorang ulama di Madura. Sehingga benar-benar bisa menyadarkan ulamanya sendiri. Karena harusnya kita haus dengan ilmu yang benar, ilmu yang berdasarkan nur Quran, cahaya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tetap bisa berpijak di atas Quran dan As-Sunnah tersebut. Ini saja, mudah-mudahan Madura tetap damai, Madura makin dekat dengan Quran dan As-Sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.